Bisa mengkhawatir hati dan awal. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidah Mar'atus Sholihah selaku perwakilan dari Madrasah Diniyah Manfa'i Futuh Meji Jenuh Tuban. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nawma lahu tafsiru asyri minhumul jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakiru wa raqibu wa kadha adidun maliku barik wa nuhtada. Wal malaku utawi malaikat alladzi iku tetep bila abin kelawan tanpa bapak wa ummin dan ibu la akla orang mangan la syurbalan orang ngombe wala naumalan orang turu lahum iku tetap kedua malaikat. Artinya, dan malaikat yang tidak berbapak, tidak beribu, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Definisi tentang malaikat. Apakah Anda tahu apa itu malaikat? Ya, malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya, yang merupakan makhluk halus yang diciptakan tidak berbapak, tidak beribu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan bahkan ada satu qaul yang mengatakan bahwa malaikat juga tidak memiliki hawa nafsu. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman wajib beriman kepada malaikat. Karena apa? Karena iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, yang artinya kita sebagai seorang muslim harus meyakini, mempercayai dan mengimani bahwa malaikat adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya yang meskipun bentuknya tidak terlihat, tetapi kita sesama makhluk harus saling meyakini. Mengenai malaikat merupakan makhluk halus, ada satu pertanyaan di sini. Apakah manusia dapat melihat wujud asli malaikat? Menurut Syekh Fahim bin Shalih Al-Jazairi, pengarang kitab Jawahirul Kalimah, jawabannya tidak sembarang manusia yang dapat melihat wujud asli dari malaikat, karena hanya orang-orang tertentu saja, seperti seorang nabi dan juga rasul. Buktinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad, maka seketika itu malaikat Jibril yang menjadi perantara turunnya wahyu tersebut menunjukkan dirinya ke wujud asli. Yang kedua, apakah manusia biasa juga dapat melihat wujud asli malaikat? Tidak, akan tetapi manusia dapat melihat wujud malaikat apabila malaikat dari bentuk halus menjelma menjadi bentuk kasar, seperti menjadi manusia atau benda yang lainnya. Maka manusia akan dapat melihat wujud malaikat tersebut. Akan tetapi rata-rata manusia tidak sadar, bahkan tidak mengetahui bahwa yang dilihat tersebut adalah seorang malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang sangat mengagumkan, karena malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak akan pernah mengingkari bahkan mengkhianati seluruh perintah yang telah diperintahkan oleh Allah. Contoh, sewaktu-waktu Allah menciptakan salah satu seorang malaikat, dan sewaktu itu juga Allah memerintahkan malaikat untuk segera bersujud atau berzikir atau yang lainnya, maka malaikat tersebut akan langsung mengerjakan perintah Allah dan tidak akan berhenti sampai Allah sendirilah yang memberhentikannya. Mengenai jumlah malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini tidak ada satupun manusia atau tidak ada satupun alat yang dapat menghitung jumlah malaikat. Karena apa? Malaikat adalah makhluk yang sangat banyak. Salah satu perumpamaannya, ketika Allah menurunkan hujan, hujan akan menurunkan tetesan-tetesan air ke bumi. Apakah ada manusia yang dapat menghitung satu persatu dari tetesan-tetesan air hujan tersebut? Apakah ada alat untuk menghitung satu persatu dari tetesan-tetesan air hujan tersebut? Tidak. Karena apa? Karena tetesan-tetesan air hujan tersebut begitu banyak, bahkan tidak ada sampai manusia yang dapat menghitungnya. Sama halnya dengan malaikat. Malaikat yang telah diciptakan oleh Allah itu sangatlah banyak, bahkan tidak ada satupun makhluk yang dapat menghitungnya. Tetapi ada perkecualian di sini. Ada sebagian-sebagian malaikat yang wajib diketahui oleh orang yang beriman. Ada yang tugasnya memberikan rizki, ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, dan yang lainnya. Dalam kitab Aqidatul Awam ini, nazam yang
menunjukkan rincian sebagian-sebagian malaikat yang wajib diketahui oleh orang yang beriman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru asyri minhumul Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Isra'ilu, Munkar, Nakiru, wa Raqibun wa kada, Atidun, Maliku, wa Ridwan kada. Tafsiru asyrin utawi bagian 10 minhum iku saking malaikat. Jibrilun rupane malaikat Jibril, Mikalun lan malaikat Mikail, Israfilun lan malaikat Israfil, Israilun lan malaikat Israil, Mungkarun lan malaikat Mungkar, Nakirun lan malaikat Nakir, wa Raqibun lan malaikat Raqib, wa kadzal kaya mengkono-mengkono Raqib. Atidun lan malaikat Atid, Malikun lan malaikat Malik, wa Ridwanun lan malaikat Ridwan, ihtada katon sapa Ridwan. Jadi sudah jelas pada raton ini sebagian malaikat tersebut itu jumlahnya ada 10. Siapa sajakah itu? Yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan juga Ridwan. 10 malaikat tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat ini bertugas untuk menyampaikan wahyu. Jadi, ketika Allah SWT akan menurunkan wahyu kepada seorang nabi atau rasulnya, maka malaikat Jibril yang bertugas, yaitu menjadi perantara turunnya wahyu dari Allah SWT kepada nabi atau rasulnya. Yang kedua, yaitu malaikat Mikail. Malaikat ini bertugas untuk menyampaikan atau memberikan rezeki. Jadi, definisi rezeki di sini tidak berupa harta atau kekayaan, melainkan air hujan, jodoh, kebahagiaan, atau nikmat yang lainnya yang wajib kita syukuri dari Allah, itulah rezeki. Jadi, ketika Allah SWT akan menurunkan hujan kepada tempat-tempat yang dihendaki, akan memberikan rezeki, memberikan kesehatan kepada orang-orang yang dikehendaki, akan mempersatukan jodoh yang 1, 2, dan yang 3, maka malaikat inilah, yaitu malaikat Mikail, yang bertugas untuk menyampaikan rezeki dari Allah kepada hamba-hamba yang telah dikehendaki. Yang ketiga, yaitu malaikat Israfil. Malaikat ini bertugas untuk meniup sangkakala. Ketika esok pada hari akhir, peniupan sangkakala terjadi sebanyak 3 kali. Tiupan pertama, terjadinya goncangan atau rusaknya di dunia ini. Jadi, bumi yang ada di isi bumi itu saling rusak, gunung-gunung saling berletusan, seluruh planet saling bertabrak-tabrakan, bahkan hancur semua dunia ini. Tiupan kedua, yaitu matinya makhluk yang bernyawa. Jadi, besok ketika hari kiamat, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di dunia ini. Tiupan ketiga, yaitu terjadinya pembangkitan roh manusia untuk dipertemukan di padang mahsyar untuk menerima keadilan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu malaikat Israil. Malaikat ini bertugas untuk mencabut nyawa. Ketika malaikat Israil akan menjalankan tugasnya, maka malaikat ini akan turun bersama 2 malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Kedua malaikat ini bertugas yang berbeda-beda. Pertama, malaikat rahmat, yaitu bertugas untuk menjemput roh orang yang beriman untuk didoakan ampunan kepada Allah SWT yang mempunyai baringan yang putih, bersih, bercahaya, dan membawa kain kafan yang harum dari surga. Sebaliknya dari malaikat azab, malaikat ini bertugas untuk menjemput ruh-ruh orang yang kafir, yang tentunya rupa-rupa sangat menakutkan, hitam, dan membawa kain kafan yang kasar yang tentunya berbau busuk dari neraka. Yang kelima dan keenam, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas untuk menanyai ruh manusia ketika berada di alam kubur. Ketika itu, kedua malaikat ini akan menguji keimanan ruh manusia dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Saat itu juga ruh manusia tidak dapat menjawabnya melalui ego, melainkan melalui amal perbuatan yang telah dibuatnya di dunia. Yang ketujuh dan 8, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Kedua malaikat ini bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia. Jadi, ketika seorang manusia berbuat kebaikan sekecil apapun, bahkan sekecil biji sawi, bahkan sebesar apapun, maka langsung saja malaikat Raqib akan mencatatnya, karena malaikat Raqib lah yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan manusia. Sebaliknya, malaikat Atid, malaikat ini bertugas untuk mencatat amal-amal perbuatan manusia yang tidak benar atau mencatat maksiat-maksiat manusia. Jadi ketika manusia berbuat maksiat, berbuat kufur kepada Allah, maka langsung saja malaikat Atid akan mencatatnya. Setelah itu, kedua malaikat ini ketika besok kita telah meninggal, kedua catatan-catatan amal kita akan diberikan kepada Allah SWT untuk
untuk menerima pertanggungjawaban. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Malaikat ini bertugas untuk menjaga pintu neraka yang dimiliki oleh Allah. Jadi ketika seorang ruh, orang kafir, orang munafik atau orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan memasuki neraka, maka malaikat Malik lah yang akan menghadang dan akan mempertemui orang-orang tersebut. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Ketika seorang yang beriman, seorang yang bertaat kepada Allah akan memasuki surga, maka tentu saja orang-orang yang beriman ini akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Karena apa? Malaikat Ridwan lah yang menjaga pintu-pintu surga milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ini sebenarnya, mereka masih ada banyak lagi malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita. Bahkan ada juga yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga tubuh kita. Ada yang bertugas untuk siang dari malam, hingga malam ke siang lagi. Bahkan ada satu kaul yang mengatakan ada 10 yang berjaga untuk siang dan 10 yang berjaga untuk malam. Dan itulah ringkasan tentang malaikat dari saya. Mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang memaafkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.